laki-laki ini sedang dipukul karena bertengkar dengan kakaknya. Ketika ibu memukulnya, tidak memanggil kakaknya, tapi saudara kembarnya tidak mendapatkan hukuman. Ibu hanya membenci aku. Aku akan membalaskan dendam kepada ibu. Katakan sekali lagi, bagaimana aku bisa melahirkan anak sepertimu? Alangkah baiknya jika hanya ada kakakmu saja. Si menangis sakit sekali. Menurut ibu, kakaknya yang pintar tidak mungkin melakukan hal buruk. Alasan kedua saudara itu bertengkar pasti karena adiknya yang nakal. Ibu yang pilih kasih membuat karakter adik menjadi lebih jahat. Untuk membalaskan dendam pada ibunya, dia mulai menyerah, pergi ke sekolah setiap hari hanya untuk bermain dan berkelahi. Pelan-pelan menjadi preman yang terkenal. Hari ini sang adik pulang sekolah melewati sebuah gang, menemukan sekelompok pemuda sedang memukul kakaknya. Dia pun langsung tertarik, berdiri tidak jauh dari sang kakak dan menikmati penampilan kakaknya yang menyedihkan. Tapi tiba-tiba pimpinan preman itu pun mengeluarkan sebuah pisau. Adik pun maju tanpa berpikir, menendang pimpinan preman, lalu dia menggunakan tas yang berisi batu bata memukul sekelompok preman itu. Preman pun beraksi mengelilinginya, tapi kakaknya melarikan diri. Saat ini pimpinan preman menyerang adiknya, segera meraih pergelangan tangannya. Keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Secara tidak sengaja pisau itu menusuk perut pimpinan. Segera keduanya pun ditangkap polisi karena berkelahi. Karena ada sidik jari adiknya di pisau, polisi bertanya kepada mereka, siapa pemilik pisau ini? Adik berpikir kakak akan membelanya, mengatakan yang sejujurnya. Tapi kakaknya memberitahu polisi kalau pisau itu milik adiknya. Itu pisau benar, bukan milikku. Pengkhianatan kakak menghancurkan adiknya. Dia berdiri dan memohon kepada ibunya, tapi ibu berkata dengan wajah dingin, kakaknya tidak pernah berbohong sejak kecil. Pisau itu pasti milik adiknya. Seperti itu, kakak pun mendapatkan peringkat pertama nasional, diterima di universitas, sedangkan adiknya dijebak oleh dan dipenjara. Akhirnya, setelah menjalani masa penjara beberapa tahun, satu-satunya yang menjemput di gerbang penjara adalah ibunya. Sejak saat itu dia benar-benar kecewa dengan kakaknya. Melihat ibunya yang sangat sedih, tidak tahu kenapa dia merasa senang. Jadi beberapa tahun ke depan kakak lulus sekolah hukum, segera menjadi hakim hebat yang dikagumi banyak orang. Tapi adik terus saja berkelahi, masuk penjara seperti menginap di hotel. Setiap kali dia keluar dari penjara, dia bisa melihat ekspresi sedih ibunya, sepertinya sedang balas dendam. Apakah ibu harus mati? Kamu bisa berhenti? Ibu sampai akhirnya tidak meminta maaf kepadaku. Tapi sebenarnya hatinya lalu menunduk. Ibu tidak pernah memperlakukannya dengan adil, meminta maaf padanya. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita next part, tetap di Snack Video.